Rahayu saudara sejiwa Tosanan di Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Krisari Channel Jakarta. Yuk kita awali dalam doa. Semoga senantiasa yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Seminggu tidak ketemu rasanya juga kangen. Sejak Jumat lalu kita merayakan Idul Kurban. Ada peristiwa yang menurut saya ketepatan. Karena hari Sabtunya saya mendapatkan sebilah keris yang terkait. Karena ini semuanya aspek religi kan sedang tergaung saat ada Hari Raya Kurban. Kemarin hari Minggu saya dapat satu lagi yang terkait. Ya, yang kita review kali ini saya kasih nomor 4650. Seperti biasa, ketika kita review tidak jelas, silahkan datang ke website kami jscollectionkrisadi.com. Jangan lupa nomor kerisnya 4650. Mari kita langsung aja review kerisnya. Ternyata keris ini adalah sebilah keris lurus. Semoga cukup jelas gambarnya. Ricikannya ada kepala kancangnya, gandiknya bisa dibilang cukup tinggi, ada jalennya, ada lambe gajahnya. Di sini ada yang satu, ada lebih dari satu. Itu sama-sama disebut dapur yang sama, yaitu dapur Kebu Teki. Panjangnya saya ukur 35,9 cm. Pamornya sangat sederhana, kulit semongko. Bertangguh jenggolo. Mari kita coba ulas secara filosofi. Ketika kita bicara menyangkut masalah kulit semongko, banyak orang mengatakan itu sudah umum, sehingga rasanya nilainya biasa saja. Padahal kalau pertanyaannya kita balik, kenapa semua empu kok punya yang namanya kulit semongko dalam babaran kerisnya? Ternyata secara filosofi, kulit semongko filosofinya sangat dalam sekali. Karena kulit semongko terkait dengan kesejahteraan dan kemakmuran kita, itu urusan rezeki. Dan yang kedua, kulit semongko juga bisa memperluas pergaulan dalam hal aspek sosialisasi. Orang sekarang mengatakan pertemanan adalah sebuah investasi. Memang benar, berawal dari pertemanan semuanya bisa terjadi. Jadi kulit semongko menurut saya semacam sesuatu pamor yang sangat luar biasa filosofinya. Tidak hanya terkait dengan tujuan akhir untuk kesejahteraan dan kemakmuran, tapi sekaligus juga bisa memperluas di dalam pergaulan. Terus bagaimana dengan Kebu Teki? Kebu Teki kaitannya apa dengan Kebu Lajer? Nah, kalau Kebu Teki bedanya, Kebu Teki itu adalah filosofinya untuk menjadi mediasi, mediator pergerakan barang dan jasa. Kayaknya kalimatnya luar biasa. Padahal kita singkat dengan satu kata, bakul, cocok dengan Kebu Teki. Tapi ada orang yang mengatakan pedagang lebih keren. Ada yang lebih mengatakan saudagar, jauh lebih keren. Padahal sama saja. Di dalam mediasi tidak hanya barang dan jasa, sekaligus juga tanah. Makanya banyak orang mengatakan ini juga cocok untuk tuan tanah yang kerjaannya jual-jual tanah. Itulah gambarannya dari sisi Kebu Teki filosofinya. Bagaimana dengan Kebu Lajer bedanya? Kalau Kebu Lajer itu adalah memanage atau mengatur sumber daya. Sehingga bagaimana petani memanage pertaniannya agar tumbuh subur, panennya banyak. Peternak memanage yang di ternaknya agar bisa berkembang dengan luar biasa. Pengusaha pun juga butuh Kebu Lajer, karena dia juga punya karyawan, dan itu juga merupakan suatu sumber dayanya
agar karyawan menjadi produktif dan usahanya jadi luar biasa sang pengusaha tadi. Jadi kalau disimpulkan, kalau Anda punya suatu usaha dari hulu ke hilir, ya kombinasikan aja. Memandang Anda sebagai produsen, Anda butuh kebelajar. Memandang Anda sebagai intermediary, mengantarkan barang dari produsen ke konsumen, ya Anda butuh keboteki. Namun keboteki ini terkait dengan Idul Adha, memang ada suatu cerita uniknya. Kenapa saya katakan unik? Karena di sini penuh dengan tulisan Arab dari emas. Mari kita lihat dari awal yang di bawah gonjo. Mungkin tidak jelas, tapi saya tahu Anda tahu solusinya. Di bawah gonjo ini tertulis basmalah. Tentunya kita tahu basmalah adalah dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu adalah sesuatu ungkapan awal yang biasa disampaikan orang-orang yang beragama Islam. Namun menjadi menarik kalau kita lihat pada sisi bawah gonjo ini. Semoga kali ini tayangannya cukup menjadi lebih jelas. Kalau kurang jelas, ternyata sama dengan yang ada di bilah tengah ini. Semoga cukup jelas. Bertuliskan Ma'ruf Al-Karki Kodim. Siapa dia? Saya juga belajar. Saya temukan dia adalah seorang imam besar yang hidup pada tahun 750 Masehi di Baghdad, Irak sana. Ada suatu kisah yang sangat menarik yang melegenda dari imam besar ini adalah kisah di mana dia saat berjalan-jalan di tepian sungai Kirgis, Kirgis ditemani teman-temannya. Maaf, ditemani murid-muridnya. Pada saat itu, di tepian sungai itu, di sebelahnya sungai, itu ada perahu, banyak pemuda di atas perahu. Dia lagi pesta minuman sambil bernyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Akhirnya, ada seorang murid yang memberanikan diri untuk bertanya sekaligus memohon kepada sang guru, sang imam besar. Wahai guru, berdoalah kepada Allah agar mereka dibinasakan dengan tenggelam, agar kesialan mereka tidak mengenai makhluk yang lainnya dan kefasikan mereka tidak mempengaruhi orang yang lain. Kelihatannya betul, tapi bagaimana jawaban sang imam besar? Angkatlah tangan kalian. Dia mengajak muridnya untuk berdoa. Angkatlah tangan kalian. Ya, akhirnya dia menurutin. Ayo kita berdoa. Dan ini kalimat dalam berdoanya. Tuhanku, sebagaimana kau senangkan hidup mereka di dunia, maka senangkan hidup mereka di akhirat kelak. Mendengar tentang doa dari sang imam besar, murid-murid terkejut. Minta berdoa agar mereka ditenggelamkan, kok doanya akhirnya kok hanya himbauan saja. Akhirnya ada murid yang berani menanyakan, wahai guru, kami tidak bisa memahami rahasia apa doa itu. Akhirnya sang imam besar mengatakan, ya sudah, kalau nggak ngerti, tunggu saja. Maka kalian akan memahaminya. Sekilas ada sesuatu tatapan mata dari imam besar.
kepada pemuda-pemuda yang lagi pesta di atas perahu tadi, dan mereka pun juga mendengar doa daripada sang imam besar tadi. Setelah tatapan mata itu, sekelompok pemuda tadi langsung berhenti berpesta. Bahkan dia menghancurkan rebab untuk nyanyiannya dan membuang minuman kamarnya, itu minuman yang ada di Baghdad sana. Setelah itu mereka menghampiri imam besar dan menjatuhkan diri, menangis dan bertobat. Indah sekali kisahnya. Kemudian sang imam besar berbicara kepada murid-muridnya. Lihatlah anak-anakku, peristiwa mengagumkan ini tujuannya tercapai tanpa harus ada yang ditenggelamkan. Sekali lagi, sungguh merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Karena saya melihat di luar sana banyak orang punya sesuatu cara yang berbeda dengan yang seperti ini. Misalnya beberapa hari yang lalu ada di sosial media, saya melihat ada orang dengan gagahnya memotong-motong keris. Saya tidak tahu maksudnya apa. Saya tidak marah. Kalau marah, saya menghadapi dia dengan ego saya. Saya justru terenyuh. Kenapa harus ada seseorang yang menghakimi orang lain seolah-olah dia sebagai Tuhan? Kenapa kok tidak berkiblat kepada sang guru besar Ma'ruf al-Karki Khodib? Saya nggak mau melanjutkan cerita itu. Kita nggak perlu harus menghadapi dengan cara yang sama. Biarlah sang waktu yang akan memberikan sesuatu pembelajaran berarti buat mereka, dan semoga dia bertobat. Ada satu hal lagi yang perlu saya ulas pada keris ini. Yang tadi bagian itu, sekarang yang bagian ini. Di gonjo yang bawah, ini tertulis dari sini ke sini. Mungkin kurang jelas, ditambahkan yang ada di bilah ini. Semoga di bilah ini cukup jelas tulisannya. Ternyata di sini tertulis Surat Al-Fat ayat 1, yaitu tentang kemenangan yang gemilang atau kemenangan sesungguhnya atau kemenangan yang sejati. Berarti surah Al-Fat ayat 1, kemenangan yang sesungguhnya atau yang sejati, dikaitkan dengan cerita Al-Kisah Imam Besar Ma'ruf al-Karki. Sebenarnya kemenangan besar itu terjadi bukan karena kita mengalahkan atau membunuh musuh kita, tetapi kita bisa mengalahkan ego pribadi kita. Jadi kalau terkait dengan cerita ini, seperti sering saya katakan kepada teman-teman pada channel ini, pusaka itu kalau anggap Anda sebagai senjata, ya silahkan. Tapi itu bukan senjata untuk mengalahkan lawan di luar, tapi untuk mengalahkan diri sendiri. Yaitu apa? Ego pribadi kita. Makanya ketika kita berkeris, ego sebaiknya lebih rendah. Mungkin hilang akan susah karena manusia, paling tidak akan menjadi tambah lebih baik kehidupan kita. Dan ini terkait dengan keris hari Sabtu yang saya dapatkan. Kerisnya condong campur. Condong campur itu adalah keris luk 7, tapi luknya kayak Megantoro. Padahal condong campur itu filosofinya adalah keris untuk sebuah persatuan, bagaimana untuk melerai sesuatu perselisihan. Itu filosofi daripada condong campur, tapi dikaitkan luknya kayak Megantoro, seolah-olah semoga Tuhan memberikan semacam suatu pengabulan atas doa dari condong campur tadi. Namun di condong campur itu juga tertulis di gonjonya juga, tulisan Arab juga. Ternyata tulisannya adalah Salamun kaulan mir roh bir rohim.
ternyata itu bagian daripada ayat kursi, yang berarti salam itu sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Karena itu hari Sabtu, ini nomor 4650, nah itu pasti 4649. Ini sungguh semuanya ketepatan. Jadi akhirnya kita coba ambil suatu titik korelasi. Sebenarnya korelasi apa antara keris ini hubungannya dengan tulisan Arab? Saya pikir ini seperti kayak bahasa Inggris yang orang mengatakan think globally, act locally. Jadi artinya korelasinya ini kita boleh punya pemikiran yang global, tapi tindakannya kita tuh harus tindakan lokal. Saya yakin bahwa Tuhan daripada yang memiliki keris ini, dan bahkan dia memuliakan keris dengan mengkinatah dengan tulisan Arab tadi, saya pikir dia adalah orang Islami yang sangat menjunjung langit Nusantara, tempat dia dilahirkan. Karena yang baik memang harus seperti itu. Ya kalau cerita ada orang yang motong-motong keris tadi, kenapa kok nggak dipotong-motong kerisnya Sunan Kalijogo, Kanjeng Kiai Carubuk, apa nggak kualat? Kanjeng Nabi sendiri juga punya 9 pedang utama dia, dan bahkan sampai sekarang ada, dan itu juga sangat dimuliakan. Jadi kembali lagi, mari kita ajak semua orang untuk memandang tosan aji di dalam keris itu isinya bukan macam-macam, saudara. Hanya sisipan doa, dan doa itu tidak ada yang jelek. Dan terkabul atau tidaknya, tetap itu merupakan prerogatif dari Allah SWT. Itulah korelasi antara keris dengan tulisan Arab tadi. Jadi, maka marilah kita terus belajar tentang tosan aji. Tapi saya sudah ingatkan, belajar tidak membuat kita jadi ahli untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tosan aji. Kalaupun kita memiliki, semoga tingkah laku keseharian kita diatur oleh nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam tosan aji itu, sehingga semuanya akan menjadi sesuatu kebaikan untuk alam semesta ini. Untuk itu, jayalah budaya tosan aji Nusantara, dan pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semoga tayangan ini bermanfaat. Yang baik silakan ambil, yang nggak cocok taruh saja. Tidak perlu ada suatu perselisihan. Saya pun juga sudah katakan berkali-kali tentang paham saya, ibaratnya agama yang berbeda-beda, Tuhannya satu zat yang maha agung. Kepada Tuhannya dia katakan keyakinan tentang agamanya agar dia menjadi mantap dalam beragama. Tapi terhadap sesama yang lain agama, marilah kita bertoleransi. Sama dengan tosan aji. Tosan aji kalau kita sama-sama senang, ada orang yang senang percaya di dalamnya ada isinya ini dan itu, kodam dan lain sebagainya, silahkan. Bagi kita yang mempercayai isinya cuma doa, ya enggak apa-apa. Marilah kita kesenangan kita kaitkan dengan pemikiran kita, tanpa harus bermusuhan dengan orang yang juga pemikiran yang berbeda. Toleransi mari kita kembangkan. Yang penting sama-sama menyukai tosan aji. Demikianlah tayangan kali ini. Sekali lagi semoga memberikan sesuatu manfaat yang barokah buat kita semua. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Nuwun.